Ini dia fakta uniknya. Jadi ternyata sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah memilih dua tempat suci sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kondisi Masjidil Aqsa hari ini merupakan barometer atau ukuran izzah kemuliaan umat Islam itu tersendiri. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Bukan mereka yang butuh bantuan kita, tetapi kitalah yang butuh. Yang intinya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua masjid yang gak bisa dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya yakin pasti banyak dari kita yang ingin pergi melihat langsung Ka'bah dan Madinah Al-Munawwarah, ingin langsung datang ke Masjidil Haram, ingin langsung melihat Masjid An-Nabawi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang pengen berangkat ke Baitul Maqdis? Ada berapa di antara kita yang ingin melihat langsung Masjidil Aqsa? Kalau dari sekarang belum pernah terpikir kita untuk pergi ke Masjidil Aqsa, mungkin sekarang saatnya kita untuk sadar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau di suatu momen bertanya kepada Nabi SAW, masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa? Jawab Nabi SAW, kemudian Masjidil Aqsa. Abu Dzar kemudian bertanya, berapa jarak pembangunan Masjidil Aqsa dengan Masjid Al-Haram? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Ini dia fakta uniknya. Jadi ternyata sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah memilih dua tempat suci sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi realitanya di tengah masyarakat kita ternyata orang kenal sekali dengan Masjidil Haram tapi lupa dengan Masjidil Aqsa. Banyak yang pengen berangkat ke sana tapi ke Baitul Maqdis sama sekali belum kepikiran. Coba teman-teman bayangin, dari kecil kita sering sekali melihat foto dari Ka'bah, lukisan dari Masjid An-Nabawi, tapi jarang sekali kita dapati orang yang punya foto atau lukisan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini bukan masjid biasa. Dia sudah ada sebelum manusia ini diciptakan. Bahkan kita tahu dalam sejarah umat Islam, Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama. Momen penting Nabi SAW saat diberikan mukjizat berupa Isra Mi'raj, juga tempat tujuan Isra-nya adalah Masjidil Aqsa sebelum nanti di mi'rajkan ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita lihat lewat berita, media sosial, bagaimana kondisi saudara kita yang ada di sana. Mereka hari ini dijajah, mereka dikepung, bahkan mereka dihancurkan. Dan sebenarnya kondisi Masjidil Aqsa hari ini merupakan barometer atau ukuran izzah kemuliaan umat Islam itu tersendiri. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa idza fasada ahlus syam fala khaira fikum. Apabila rusak
penduduk Syam, maka tidak akan ada kebaikan di dalam tubuh kalian. Tidak ada kebaikan di antara kalian. Syam di sini yang perlu teman-teman ketahui masuk ke dalam 4 negara secara administratif hari ini. Sebut saja negara Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Tentu semua ayat dan hadis yang berbicara tentang fadilah Syam, maka Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan masuk dalam fadilah tersebut. Terjajahnya Masjidil Aqsa hari ini merupakan cerminan kondisi buruknya umat Islam. Sebaliknya, saat Baitul Maqdis itu merdeka, ini membuktikan bahwa kondisi umat Islam yang semakin membaik. Hari ini kita saksikan banyak anak-anak di sana yang kehilangan orang tuanya. Ada orang tua yang kehilangan anak, bahkan seluruh keluarganya hilang. Tetapi dalam hadis yang tadi saya sebutkan, Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Tetapi dengan rusaknya keadaan di negeri Syam, akan selalu ada sekelompok dari umat ini yang akan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan. Sampai kapan? Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat itu datang. Maka dengan segala keburukan kondisi yang kita lihat hari ini, mereka, saudara-saudara kita yang ada di sekitar Masjidil Aqsa akan terus berjuang. Mereka akan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan. Maka kalau kita kemudian terfikir untuk ingin membantu mereka, hakikatnya sebenarnya bukan mereka yang butuh bantuan kita, tetapi kitalah yang butuh untuk membuktikan seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa besar cinta kita kepada Masjidil Aqsa sebagai tanah suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai tempat ibadah seluruh manusia. Kalau mereka sudah berjuang sejauh itu, lalu kita di sini ngapain? Sekarang saatnya teman-teman bukan hanya jadi penonton, tapi jadi bagian dari perjuangan ini. Tentu hari ini kita nggak bisa berangkat ke Palestina, tapi kita bisa mulai dengan belajar sejarahnya. Yang bisa saya sharing ke teman-teman, bisa kita mulai dengan membuka Al-Quran. Di bagian mana saja Al-Quran menyebutkan Syam, Baitul Maqdis, dan juga Masjidil Aqsa. Kemudian bisa dengan membaca hadis Nabi SAW tentang fadilah negeri Syam. Yang ketiga, teman-teman bisa baca literasi, buku-buku baik yang ilmiah, buku-buku ringan yang mengedukasi kita semua tentang sebenarnya apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Yang keempat, mungkin yang paling ringan, teman-teman bisa datang ke majelis taklim, ke tablik akbar, ke tempat-tempat forum-forum diskusi yang berbicara tentang kenyataan hari ini yang terjadi di Masjidil Aqsa, membahas tentang sejarah perjalanannya dan lain sebagainya. Selain mulai mengedukasi diri kita sendiri, teman-teman juga bisa terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Begitu juga bersedekah, donasi, konten,
bentuknya suara ataupun tulisan, yang intinya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua masjid yang gak bisa dipisahkan. Mereka yang cinta dengan Ka'bah seharusnya cinta juga dong dengan Masjidil Aqsa. Yang pengen berangkat ke Mekah dan Madinah seharusnya juga ingin berangkat ke Baitul Maqdis. Dua masjid, dua tanah suci ini punya tujuan yang sama, yaitu memuliakan umat Islam sebagaimana mestinya. Sekarang semuanya bisa kita mulai dari kesadaran kita mulai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.